Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan KPU harus bertanggung jawab masalah ijazah palsu Gibran dan Jokowi. Tangkap ketua KPU dan jajarannya. Ya, KPU saja bisa disogok. Proses KPU biar sekalian bersih 2029 tidak ada calon camat. Ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPR RI, DPD, Menteri Pilpres dan Wapres berijazah palsu, ya. Buat lembaga pengujian ijazah syarat sahnya pelamar. Nah, Wapres Gibran harus dimakzulkan secepatnya, adil seadil-adilnya. Indonesia ini nggak kurang anak-anak bangsa yang memiliki kecerdasan kualitas terbaik, punya jiwa-jiwa pejuang kebenaran, ya. Nah, demi negara bangsa rakyat bumi Indonesia ini lawan Jokowi dan sekutunya keluarganya. Nah, kalau memang salah ya tangkap aja, kita tunggu hasilnya lah. Baru aja proses sudah diprediksi yang karena mereka itu lebih ngerti hukum dibanding kita. Makanya Jokowi bilang ijazah nggak penting karena dia dan anak-anaknya nggak ada yang berijazah. Gibran bukan kasus ijazah palsu, tapi nggak punya ijazah yang setara sama atau SDA sederajat. Kalau Jokowi ijazahnya palsu. Nah, kalau KPU bisa diatur, keluarga Jokowi, penegak hukum diatur Jokowi. Kira-kira bapak dan anaknya Jokowi bisa dipenjara apa penegak hukum cuma dibiarkan seperti Sylvester? Heran, baru kali ini presiden dan anak diadili karena ijazah, bapak sama anak sama saja. Itulah resiko manusia, banyak bohong dan menyepelekan orang, dia pikir uang segalanya. Nah, mantap, memalukan di mata dunia, wakil pemimpin bangsa yang besar seperti NKRI hanya lulusan SMP, politik garong biar SDM mudah dirampok, sementara pemimpinnya dikasih mainan anak-anak. Ya, negara dan bangsa Indonesia tercoreng di mata bangsa-bangsa di dunia gara-gara Gibran dan Jokowi. Tangkap dan adili mereka yang sudah bikin malu seluruh rakyat NKRI pada negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia. Belum ada presiden dan wapres seperti Jokowi dan Gibran di dunia ini. Ya. Kasus Jokowi dan Gibran yang bisa mengawal kebenaran hanya rakyat yang jujur, bukan polisi. Bukan hanya dimakzulkan, tapi juga diproses hukum karena sudah menipu diri sendiri dan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pak Hakim, gunakan hati nurani, hukum harus ditegakkan. Fix Gibran tidak punya ijazah SMA juga. Ya, dengar-dengar sih sayup-sayup DPR masih berunding. Bingung ya mau jadi gantinya siapa, karena ini kursi barang bagus jadi rebutan partai-partai yang masing-masing jagoan untuk disodorkan ke Prabowo. Ya, namanya juga suara sayup-sayup, entah benar atau salah. Nah, harus jabatan tapi tak memenuhi syarat, tetap dipaksakan apa tak menyalahi aturan perundangan. Anak sama bapak sama tidak punya malu dan adapi, itulah manusia tidak punya akhlak. Yang salah yang melaksanakan penipuan, pembohongan, merusak hukum, semoga Tuhan membalas segalanya. Nah, Gibran tidak punya ijazah SMA atau SMK, hanya surat keterangan bukan ijazah. Apakah berlaku untuk daftar cawapres tanggung jawab KPU Pusat? Mengapa diloloskan? Ya, rubah saja syarat wapres menjadi tamat SD. Ambisi menguasai NKRI, tapi tidak mikir kemampuan yang dimiliki. Seorang pemimpin itu harus soleh, amanah, fatunah, sidiq, tabliki, berprestasi, pro rakyat, pendidikan tinggi, ijazahnya pun juga asli. Ya. Nah, jika benar ijazah Gibran palsu, mestinya ketua KPU yang bertanggung jawab digaji mahal-mahal, termasuk Sylvester sampai sekarang tidak dihukum dibayar mahal-mahal. Aparat penegak hukum negara apa sih Indonesia? Nah, kini di Indonesia terjadi degradasi moral pejabat setinggi presiden dan wakil presiden telah memakai ijazah yang diperkirakan palsu. Kok bisa ikut kontestasi? Apa motifnya? Kok beraninya berperilaku seperti ini? Ya, kalau tidak dimakzulkan, hapus syarat penerima karyawan atau pegawai negeri sipil. Harus ada syarat S1, S2, dan S3. Nah, kalau mangkir itu berarti ijazahnya tidak ada, dan berarti ijazahnya Gibran tidak ada atau sudah bisa dimakzulkan. Ya. Itu semua karena kejahatan dari bapaknya, yaitu Jokowi sendiri. Perlu diingat Allah SWT sudah menutupi hatinya dan sudah menutup pintu tobatnya. Kalau yang membaca saran ini pasti tahu bahwa semasa kecil kita semua pernah belajar mengaji dari nama Nabi. Dari yang namanya menghaga tangan kiri dan tangan kanan. Yang mencatatnya malaikat Atid dan malaikat Rakib. Jadi intinya pintu taubat sudah tertutup buat beliau. Makanya Allah sudah memaksa bodohkan pada umatnya yang suka berbuat kejahatan. Lihat saja, di dunia beliau merasa merenang kuat, tidak tersentuh hukum. Itu semua sudah di masa bodohkan oleh Sang Maha Pencipta dan bersekutu dengan iblis. Tinggal tunggu saja. Kita liatin saja bakal apa yang akan terjadi. Ya, jujur, tegas, dan pasti prinsip-prinsip pengadilan yang salah. Buktikan salah, yang benar buktikan benar. Ingat, rakyat 260 juta akan marah besar jika dikibuli. Nah, kalau ingin adem dan menutupi rasa malu, yang terbaik mengundurkan diri dari jabatan wapres itu pun juga lebih terhormat daripada dimakzulkan atau dimundurkan secara paksa. Ya, terlalu ambisi Gibran, dorongan orang tuanya maunya menutupi tapi malah terbukbar. Masih banyak masyarakat yang resmi berpendidikan dan cerdas agar Indonesia punya wibawa terhadap mancanegara. Ya.
Berarti tamatan SMP dapat ijazah sarjana. Waduh, bapak sama anak sama-sama mobil SMK. Ya. Harusnya mulai bila pejabat publik ini sampai digugat terkait ijazahnya. Dari sini sudah tidak jujur. Gimana jadi pemimpin bila awalnya tidak jujur? Mending mundur dari jabatan akan lebih terhormat. Kadang begitu MK ini sekarang bukan lagi lembaga yang terhormat, tapi seperti di bawah pengadilan. Ya, semoga majelis hakim kali ini orang-orang bersih sehingga benar-benar membela kebenaran, tidak seperti hakim pada sidang Bambang Tri. Nah, jadi seorang pemimpin harus memiliki integritas, visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan memotivasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki empati, kecerdasan emosional, dan kemampuan menginspirasi timnya. Pemimpin juga harus belajar terbuka terhadap saran dan kritik serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, untuk apa jor-joran membangun sekolah atau pendidikan di negara ini kalau bisa menjadi pejabat publik tanpa pendidikan yang jelas? Ya, mana suara mahasiswa dan para murid di SD sampai SMA yang lagi bersekolah saat ini? Nah, merdeka diraih dengan pengorbanan tumpah darahku. Aturan undang-undang dasar dirancang seadil-adilnya, namun dirubah hanya mengikuti nafsu dan kepentingan pribadi tanpa mikir kehormatan. Negara cuma dilakukan oleh pengkhianat yang gagal waras. Ya. Dan Jokowi agar segera ditangkap dan diadili karena yang merusak bangsa Indonesia. Ijazah itu nggak penting, itu kata bapaknya, yang penting itu skill kaya bapaknya, yaitu skill dusta. Gibran satu paket dengan bapaknya, ijazahnya abal-abal, bukan menipu, bukan memalsukan ijazah, hanya saja KPU yang tidak meneliti keabsahan ijazah tersebut. Ya. Pengadilan kita ini selalu berkelit-kelit. Coba dipanggil dengan disertakan anggota polisi, TNI, dan kejaksaan agar mereka tidak bisa menghindar lagi. Para penegak hukum harus benar-benar profesional, jujur, dan adil. Jika Gibran ijazahnya tidak memenuhi syarat, ya harus disampaikan apa adanya. Memang harus mundur tuh Wapres, petugas KPU yang terkait juga dipecat, Menteri Pendidikan saat itu juga diadili. Kalau terbukti tidak memiliki ijazah atau yang sederajat menurut aturan undang-undang yang berlaku di RI, maka tidak perlu pakai istilah dimaksudkan karena sudah otomatis gugur atau batal sebagai Wapres sejak tanggal terbitnya keputusan pengadilan Jakpros yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakpus. Jadi sejak tanggal keputusan pengadilan Jakpus tersebut, maka Wapres gak perlu membuat surat ribet-ribet, membuat surat pengunduran diri segala, karena sudah otomatis berhenti semenjak tanggal putusan pengadilan tersebut. Ya, sehingga Mas Wapres tinggal kemas-kemas untuk segera meninggalkan kantor Wapres pulang kampung. Selamat untuk Mas Wapres pulang kampung. Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Ya, dulu susahnya membuktikan kebohongan pemimpin yang berani bersuara kebenaran, ujung-ujungnya kesal tahanan ditahan. Susahnya membuka pintu kebenaran, baru kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita rakyat seolah dibukakan mata kita dari pemimpin kemarin dan sekarang juga. Ya, perusak bangsa 10, seluruh rakyat Indonesia menderita, UMK mati koruptor di mana-mana karena ada buat pemimpin tamak ataupun rakus. Ya. Ujung-ujungnya kegaduhan negara ini disolut dan ditimbul dari ulah keluarga Mulyono sungguh melelahkan, rusak, hancur, dan sungguh merupakan bencana bagi keamanan dan kelangsungan bangsa ini. Ya, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.